saya bukan maksud percaya juga dengan cerita satu, Lagi-lagi tapi juga saya juga nggak percaya juga sama ini, saya juga nggak percaya sama ini. Akhirnya saya bilang ya udah yang penting bebas. Ini isu dana otsus itu hilang untuk kegiatan separatisme itu kan memang dugaannya adalah dari para kepala daerah, para kepala daerah yang entah itu kepala daerah yang bupati atau mungkin dari gubernur waktu itu, termasuk kasusnya almarhum Lukas NMB. Yeah. Jadi bagi saya yang paling agak mengkhawatirkan tuh bukan masalah bebas atau tidak bebasnya, tapi masalah adalah bagaimana menyelesaikan konflik Papua di secara keseluruhan. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-39. Ada gue Raffi, Ikhlas Tawazun dan Sofwan Albana di sini dan 49. Yeah. 49. Oke, enggak apa-apa, lanjut aja. Ada Ikhlas, ada Mas Sofwan, dan kali ini kita kedatangan Mas Emir Khairullah. Seorang dosen, wartawan dan penulis buku Indonesia's Failure in Papua. Indonesia's Failure in Papua. Ini tahun berapa nih, Mas? Kegagalan Indonesia di Papua. Karena kita pada episode kali ini akan membahas isu seputar Papua, karena baru-baru ini tanggal 21 September 2024 seorang pilot asal New Zealand, pilot Susi Air, itu dibebaskan setelah 18 bulan disandra oleh TPNPB, organisasi sayap militer dari organisasi Papua Merdeka. Dan ya kita akan gali lebih banyak soal kenapa dia ditangkap, kenapa bisa dibebaskan setelah 18 bulan, dan tentunya konteks yang lebih luas terkait konflik di Papua. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube Kontekstual, di sosial media di @kontekstualcom. Dan Mas Emir, mungkin ada yang mau dipromosikan? Enggak sih, kalau buku itu terserah lah orang mau beli atau kita promosikan. Karena buku penting, karena ini cerita soal bagaimana elit-elit Indonesia ini membangun, mengimplementasikan dan sekaligus menggagalkan otonomi khusus ya. Nah, ini isi bukunya kita kupas di sini sekalian. Kita kupas jadi udah buku. Ya. Routledge lagi, hardcover lagi. Oke, kita mulai aja kelas. Kalau yang gue udah bilang tadi, setelah 18 bulan akhirnya Philip Mark Mertens, pilot Susi Air dari New Zealand, akhirnya dibebaskan oleh TPNPB. Yeah. Sebenarnya gimana background dari peristiwa ini, kenapa dia bisa disandra dan kenapa setelah sekian lama akhirnya dibebaskan? Ya, jadi penangkapan penyanderaan ya Philip Martens ini sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Dari awal Februari ya 2023, dan itu terjadi ya karena dia kebetulan menjadi sedang terbang dan kemudian sedang beristirahat dan menumpukan penumpang di sana gitu. Jadi sebenarnya ini coincidence kalau penangkapan dia gitu ya, bukan sebuah high value target yang emang diproyeksikan, tapi kan anyone ya sebenarnya. Iya, could be anyone, cuman kan karena dia konteksnya yang jadi pilot lagi, jadi pilot warga negara asing, jadi itu menjadi target gitu. Ya, tetap high value karena warga negara asing. Tetap high value karena warga negara asing. Karena kan nggak semua orang bisa ke Papua gitu. Kayak kemarin Speed aja mau ke Papua nggak bisa. Dibatalin tiketnya sampai berkali-kali. Kalau ini dia bawa pesawat sendiri, makanya bisa. Nah, dan kemudian udah semenjak penangkapannya udah banyak seruan untuk pembebasannya tentu saja, dan negosiasi udah berlangsung. Tapi ya selama setahun lebih itu kita nggak ngeliat ada progres gitu. Kira-kira bakal kayak gimana? Paling ada update aja, fotonya udah gondrong, udah kucel gitu. Tapi kemudian tiba-tiba ya September di 21 September kemarin dibebaskan. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan nih, kok tiba-tiba mau sih OPM atau secara lebih detail itu TPNPB ya, tentaranya dari OPM. Nah, itu dia membebaskan Philip Martens ini, dan dia dibebaskannya atas inisiatif mereka gitu loh. Dan ini kan menjadi ada counter claim antara pihak-pihak. Ya ini kata OPM satu versi itu. Kan ada juga yang media sosial pemerintah gitu yang ada biasa kayak habis atlet menang gitu kan ya, ada selamat posternya, atas selamat pembebasan, atas keberhasilan pembebasan ini gitu ya. Oh, ada ya? Nah, iya. Ada.
Gua nggak lihat. Tapi kalau Mas Iwan bilang ada berarti ya. Nah ini kemudian menimbulkan pertanyaan motifnya, sebenarnya apa gitu sih kan? yang terjadi? Apakah ini operasi pembebasan? Apakah ini ya tadi dibebaskan Iya. oleh TPNPB? Apakah ini ada konflik internal gitu TPNPB? Atau ada kadang-kadang dengar juga ada cerita suap menyuap segala ini. Waduh. Kok di spill gitu ya? Gini banyak. Nah, jadi gimana sebenarnya ceritanya gitu ya? Iya. Tadi Mas Emir, tadi Ikhlas bilang tuh tiba-tiba dibebaskan. Tapi emangnya tiba-tiba? Karena 18 bulan waktu yang lama. Dan ya pertanyaannya kenapa sekarang? Dan apa motivasinya dibalik kenapa bisa dibebaskan? Karena mereka bisa aja menahannya sampai lama banget gitu kan. Iya, Gimana iya. Mas Emir ngeliatnya? Sebenarnya sih nggak tiba-tiba juga. Bahkan ada surat dari tiga hari sebelum dibebasin itu ada permintaan dari TPNPB tapi yang markas pusatnya mengenai syarat-syarat pembebasan, di mana syarat-syarat pembebasan misalnya dia tidak mau melibatkan orang pemerintah. Ada amnesti, ada saya lupa Alisa Wahid, terus ada beberapa tokoh lah yang intinya dia bukan orang pemerintah. Iya. Itu baru yang Non-pemerintah. dekat. Tapi sebenarnya proses itu sudah lama. Bahkan dari Oktober tahun lalu itu saya pernah komunikasi. Ya karena waktu itu sempat ada yang minta bantuan juga. Saya berkomunikasi ke sana. Itu udah sampai bilang oke Emir, bilang kalau kita siap bebasin. Itu Oktober tahun lalu. Ini yang bilang orang Sebi Sambong, jubir ya. TPNPB, dan itu pembicaraan yang ya karena saya cukup intens untuk komunikasi sama dia, karena dia juga narasumber di buku saya ini juga. Jadi untuk kayak namanya konflik kan harus dua belah pihak yang mesti kita dengar ceritanya gitu ya. Bukan cuma satu versi aja. Waktu itu udah sempat bilang oke kita bebasin, bahkan saya masih simpan tuh rekamannya. Dia sampai saya bilang serius nih bebasin, iya tanpa syarat, tanpa tebusan atau apa. Terus, waktu itu Oktober itu pokoknya 2 hari setelahnya tiba-tiba muncul pernyataan waktu dari Panglima TNI kalau Egyanus minta 5 miliar dan itu atas informasinya Kapolda Papua. Marahlah Egyanus. Padahal enggak kata dia. Padahal enggak. Dan dari cerita-cerita ini semua 5 miliarnya datang dari mana? Saya kan terus berkomunikasi Iya. Terus berkomunikasi itu nggak pernah memang ada permintaan ransom tebusan, itu nggak pernah. Itu kayak kalau ini konteks lain sih ya, kayak kemarin rame-rame Bejorka itu kan. Iya. Oh iya. Terus padahal mintanya cuma sekian. Terus ditambahin buat pengadilan. Udah kayak proyek Itu jalan lah. birokrasi. Tapi kan kalau jangan-jangan begitu juga. Jangan-jangan loh ini cuma jangan-jangan. lagi kalau uang kan tinggal bayar juga 5 miliar. Apa? Juga. 5 miliar kan kalau NKRI mah kecil lah. Bukan masalah bagi mereka tuh bukan masalah uangnya. Harga diri. Ini masalah harga diri. Iya. Karena ini kan bagi mereka bukannya penculik. Iya, bukan menculik minta duit gitu kan. Dan Pejuang kemerdekaan. Kita nggak, Tebusan, ya, betul. mereka nggak minta tebusan. Waktu itu ya, saya bicara kan nih waktu terus berkembang, termasuk saya diminta kontak untuk supaya ngebebasin, terutama waktu itu kejadian sebelum pemilu lah, diminta bebasin. Saya udah bilang ya udah kita ketemu di mana, di pokoknya bukan di Indonesia sih. Terus udah karena nggak jadi karena pemerintahnya nggak mau pakai cara negosiasi, tapi kayak saya nggak ngerti caranya, operasi militer terus terjadi. Jadi bilang negosiasi juga nggak juga, karena mereka mereka selalu kasih juga gambar nih ada serangan militer di Nduga, termasuk yang
kompi atau batalion ya, yang satu ada kalau yang 32 orang tuh kompi atau batalion ya, pokoknya istilahnya. Saya nggak ngerti lah istilah militer. Yang diserang di Nduga itu kan awalnya dibilang cuma satu, tapi kemudian akhirnya yang seluruh, saya lupa istilah 3 kompi atau batalion itu ya mati. Yang awalnya dibantah karena itu yang dilakukan adalah operasi militer untuk ngambil si Philips itu. Ya jadi terlalu banyak. Cuma kan kalau cerita kegagalan kan nggak pernah diungkap ya. Iya. Ya saya sih cuma kasih ya ini faktanya. Ya terserah aja mau nilai apa. Waktu itu sampai saya beritain tuh seperti itu aja, bahwa ini ada fakta bahwa satu satuan itu diserang. Nah, berita itu hilang maju. Akhirnya saya udah mulai malas kan ngikutin. Maksudnya ngapain juga saya ikutin terus, hingga kemarin itu ketika muncul tawaran, oke, kita bebasin, tapi dengan syarat. Kayaknya mereka udah lelah juga kali ya nahan. Nah, saya lagi di luar kota lah kemarin, akhir pekan itu. Tiba-tiba dapat info, kok diserahin ke polisi. Nah itu saya mulai curiga, karena di suratnya itu tidak ada keterlibatan. Pokoknya dia nggak mau instrumen negara yang terlibat. Maunya aktor non negara. Aktor non negara, dan langsung dibawa ke New Zealand. Dia nggak mau pokoknya berhubungan langsung dengan, karena dianggap pemerintah nggak bisa diajak kerjasama lah poin itu. Iya. Dan untuk ngebebasin Ya, orang ini. musuhnya lah ya. Musuh. Terus, cerita itu udah mulai bagi saya ngikutin terus menerus nggak masuk akal. Tiba-tiba muncullah nama bekas Bupati PJ Bupati Nduga itu kan, Edison Gwijangge itu. Terus muncul juga, kemudian ada yang informasiin lagi, termasuk dari TPNPB-nya juga, dari markas pusatnya, muncul nama Juha Kristensen yang dibilang katanya ini orang pemerintah, padahal bukan. Karena ya saya dapat informasi juga kalau ini orangnya dari Pak JK. Yusuf Kala. Karena Juha Kristensen itu kan ikut terlibat waktu perdamaian Aceh kan. Ya. Jadi, tapi Pak JK ini inisiatif sendiri atau enggak, Juha ini ditelepon sama orangnya TPNPB. Enggak, Kodap 3-nya yang si Egyanus. Jadi TPNPB ini kan banyak kodap. jadi kan mereka itu nggak harus ke pusat dulu. Bukan, inilah yang jadi soal. Oke. Karena yang jadi soalnya tuh justru di situ. Kok inisiatif sendiri gitu? Tiba-tiba si Egyanus punya inisiatif sendiri untuk ngelepas ngontak Juha. Ini hanya cerita ya, versi sesungguhnya ya Belum tahu, harus dicari. mesti dikonfrontir di antara mereka. Jadi biarkan cerita ini dengan versinya masing-masing aja. Ini versi bocor alus. Versi bocor. Bocor alus dengan- TPNPB. dengan versi masing-masing, hingga muncul yang versinya dari orangnya Juha, timnya Juha itu adalah bahwa Philips dilepas sama Egyanus untuk diambil sama Juha untuk kemudian dikasih ke Edison. Ya. Edison, tapi yang kemudian berkembang adalah Edison ini ternyata dititip sama, misalnya ditugaskan sama Polri, polisi, karena kemudian beberapa 2 hari yang lalu ada di IG-nya Kapolri. Ya, Edison ini kemudian diundang lah atas kerjasama yang baik, pokoknya intinya kayak gitulah. Ya kita nggak tahu maksudnya apa, cuma apakah itu FOMO gitu atau memang dari awal? Ya apakah dia memang klaim atau dia dilibatkan itu, bahkan orang dari staf deputinya di kantor Setwapres saja juga ngeklaim juga bahwa dia juga terlibat. Saling klaim ini. Semuanya terlibat. Namanya juga Paling hero semua. Kalau namanya udah udah jadi. berhasil. Ya. Tapi kan ketika pas dalam proses, ya cerita menariknya itu karena ketika tidak ada satupun yang kayak waktu kasus pembebasan
apa nelayan ya yang di Moro, yang di Filipina itu kan satu orang yang maksudnya satu tim yang membebaskan, pemerintah pun nggak bisa terlibat. Tapi yang ini kan enggak nih, ada beberapa. Jadi channelnya macam-macam. Akhirnya ya berapa hari lalu karena saya kontak-kontakan dengan di markas pusat TPNPB-nya kan, saya tanya ini cerita aslinya gimana sih? Jadi Apa kata mereka? Enggak, ceritanya versi mereka. Jadi gimana? Kalau Jadi versi mereka gimana? si Egyanus ini tidak mematuhi kesepakatan dengan markas pusat. Oke. Dan ketika tidak mematuhi ini, kemudian muncul ada WA yang dikirim bukan, dia cerita informasi ada WA dari Induga itu kalau Egyanus nerima uang. Nah, udah lah ribut lah di situ. Tapi kemudian ketika saya trace, ada informasi, bukan informasi ya, emang ada ininya sumbernya. Egyanus ini mendukung Edison Gwijangge untuk maju di pilkada besok. Jadi dari cerita yang kelihatannya terputus itu ada hubungannya. ternyata ada hubungannya dengan janji si klaimnya itu adalah bahwa kalau Edison menang, si TPNPB Kodap 3 Nduga itu bakal dapat suplai dana otsus dari Edison. Wow. Untuk kegiatan perangnya. Bagi-baginya udah ke TPNPB loh, bagi-bagi anggaran. Dan selama ini kan Bagi-bagi dana selama ini isu dana otsus itu hilang untuk kegiatan separatisme itu kan memang dugaannya adalah dari para kepala daerah. Para kepala daerah yang entah itu kepala daerah yang bupati atau mungkin dari gubernur waktu itu, termasuk kasusnya almarhum Lukas NMB. Ya. Jadi ya ketika saya bilang, prinsip saya sih, saya bukan maksud percaya juga dengan cerita satu, Lagi-lagi tapi juga saya juga nggak percaya juga sama ini, saya juga nggak percaya sama ini. Akhirnya saya bilang ya udah, yang penting bebas. Philip Martens. Si Philipsnya itu bebas. Tapi yang bagi saya yang paling agak mengkhawatirkan tuh bukan masalah bebas atau tidak bebasnya, tapi masalah adalah bagaimana menyelesaikan konflik Papua di secara keseluruhan. Kalau modelnya caranya kayak yang satu hilang trust, ya sosok Egyanus mungkin selesai di kalangan internalnya, tapi bahwa kita menggunakan bribery atau itu nggak penting lah. Itu bukan hal yang penting. Yang penting orang ini bebas gitu loh. Selesai untuk urusan New Zealandnya nggak usah kita pikir. Kalau menurut saya nggak perlu lah kita pikirin tuh, udah. Yang penting orang ini udah bebas. Selesai. Nggak kurang satu apapun. Kecuali lebih kumel aja kan dibanding pas nambah rambut malah dia diculik. Tapi lantas gimana mau nyelesainnya ketika karena kan konflik bukan cuma di Induga, konflik ada di Intan Jaya, konflik ada di Puncak. 2 hari lalu pembunuhan di Puncak Jaya, ada di Yahukimo, ada di Wamena, ada di Pegunungan Bintang. Jadi bukan cuma satu penculikan ini, jadi ada simptom-simptom dari sebuah problem struktural yang lebih besar, yang jangan sampai kita cuma mau bangga-bangga bilang kita berhasil bebasin, ya maksudnya boleh bangga, maksudnya silakan aja, namanya prestasi. Tapi kemudian saya bilang dalam komunikasi, saya bilang sama pihak TPNPB, saya nggak setuju ya sama kalian tetap untuk lepas dari Indonesia, tapi prinsip saya sederhana, bahwa kalian harus sama martabatnya dengan martabat pemerintah. Maka yang saya lakukan adalah saya tetap ingin kalian untuk berunding, bukan untuk perang. Apapun buat kan nggak apapun hasilnya, yang jelas kan saya nggak setuju untuk dia lepas dari Indonesia. Tapi jangan sampai akhirnya yang jadi korban warga sipil, terjadi pelanggaran HAM. Ya saya kacam pelanggaran HAM, tapi juga saya juga nggak setuju kalian bunuh-bunuhin warga sipil. Jadi intinya jangan ada yang
direndahkan lah martabatnya. Saya belajar juga dari Pak JK lah untuk waktu nyelesain Aceh itu. Karena kalimat-kalimat itu juga berguna untuk bukan kemudian saya juga untuk cuman sekedar ngelabuin, enggak, tapi bahwa itu ya orang merasa kan selama ini mereka merasa nggak dihargai. Apalagi nih kemudian ya muncul kan meme kemarin setelah dibebaskan kesannya yang buntutnya adalah seperti memperbodoh, kelihatan banget kayaknya ini mereka ini bodoh semua bisa kita kibuli kan nggak gitu juga lah. Iya. Orang mereka bisa menahan 18 bulan dari 7 Februari atau 7 Maret ya saya lupa. 7 Februari itu kan itu prestasi orang nggak ada yang ya, dan bahwa ada operasi militer saja berhasil di repel ya, gitu. Iya militernya berhasil dihajar kok, padahal yang meninggal itu Kopassus sama ini loh Kopassus. Pasukan terlepas terlepas orang mau bilang tapi kan itu kroco-kroconya ya oke. Itu kan cuma cerita hanya mencoba menegasikan, faktanya adalah itu banyak yang banyak tentara kita yang meninggal. Belum kita bicara polisi 2 hari yang lalu polisi di Puncak Jaya atau intel yang dianggap orang-orang yang dianggap intel ya tukang ojek lah segala macam. Padahal belum tentu intel juga gitu. Belum tentu intel juga. Tapi mungkin juga intel. Yang kemudian 50-50 kasus ada yang perempuan tuh yang katanya aktivis kemanusiaan. Ya dibilang versi Indonesia dia aktivis kemanusiaan. Inisial VK itu kan? Hah? VK. Saya lupa namanya perempuannya yang di Wamena. Oh, Veronica Koman. Bukan. Yang Kudiai, saya lupa nama perempuannya siapa. Oke. Yang saya dapat videonya kan. Dibantai beneran. Yang akhirnya saya malas juga untuk nonton gitu loh. Dan iya kita mau biarin tuh kayak seperti itu gitu loh. Alasannya cuma sederhana, dia intel. Which is bener juga karena ditunjukkan tuh foto dia dengan BIN, foto dia dengan polisi, foto dia ya gimana? Mereka juga punya intel kok. Jangan dipikir kita cuma di Indonesia yang punya intel, mereka juga punya intel. Emang kita tahu mana intelnya mereka? Kelihatannya mungkin ibu-ibu, kelihatannya mungkin anak-anak. Ini kan sama dengan kayak waktu Belanda waktu di perang agresi militer atau kemudian bagi Belanda itu polosing ya bagi warganya kan tinggal bilang kan warga Belanda juga nggak tahu apakah dia tentara atau bukan. Tentara Belanda kan nggak tahu ini orang Indonesia ini tentara atau sebenarnya warga sipil atau anak ibu-ibunya tentara atau kan nggak namanya juga lawan namanya orang gerilya. Kan nggak harus pakai seragam. Ya, tapi saya setuju poin tadi bahwa ini tuh simptom gitu ya, bahwa kemudian ada satu peristiwa itu pembebasan pilot tadi ya. Oke lah kalau ada yang melihat itu sebagai keberhasilan silakan dirayakan, tapi bahwa ada simptom-simptom yang lain gitu dan itu menunjukkan bahwa ada problem struktural yang besar yang belum selesai, itu memang harus jadi pertanyaan utamanya gitu. Jadi alih-alih jadi fokus pada event, pada simptom, lebih penting untuk kemudian melihat kenapa kemudian sampai ada yang harus disandra, kenapa pendekatan yang digunakan untuk itu juga membuatnya harus disandra selama 18 bulan, kenapa kemudian di luar penyanderaan itu juga ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa konflik ini masih terus berlangsung gitu kan. Jadi memang kemudian pertanyaannya Mas Emir, kalau begitu gimana sih sebenarnya menyelesaikan masalah ini nih, gitu ya. Jadi the Papuan question itu gimana jawabannya gitu, karena ada misalnya kalau Pak Jokowi misalnya salah satu yang sering dimunculkan di kampanye-kampanyenya kan pembangunan ekonomi di Papua gitu ya. Presiden pertama yang kemudian sering berkunjung ke Papua gitu. Itu nggak cukup Mas Emir. Stafsus dari Papua. Ya, stafsusnya dari Papua ya kan. Ya, faktanya adalah saya nggak 2022-2023 saya nggak ikutin datanya, tapi minimal
dari pemberitaan yang saya buat selama 2022, 2023, 2024 nggak terlalu banyak, tapi pokoknya nggak terlalu banyak saya buat beritanya. Saking lelahnya menulis orang dibunuh. Hampir 2 pekan sekali, saya tuh dapat WA gitu ya, yang isinya adalah tadi polisi dibunuh, militer dibunuh, yang katanya intel dibunuh. Apa ya kita mau bangga dengan mengatakan Papua aman-aman aja? Selama 2 minggu loh, 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali, kadang 2-3 hari sekali. Ya random lah, tapi makanya saya bilang saya ambil acak ya 2 minggu aja lah supaya lebih aman gitu. Karena saya nggak ngitung secara statistik ya ininya, dan nggak penting juga angka orang mati perang kok kita pakai jadi statistik itu kan nggak terlalu, bagi saya nggak terlalu penting. Terus orang saja sudah terlalu banyak. Sementara ada masa, makanya saya tulis di buku itu. Ada, dan orang bilang ini gagal. Saya nggak menyebut ini gagal. Ini bilang kalau kalian nggak terusinnya kalian gagal. Ini kan karena eye catching aja dalam ya, walaupun memang dalam kesini memang gagal. Karena tujuan gagal sampai penelitiannya selesai dikira-kira. Nggak gini, jadi disebut gagal itu adalah apa sih tujuan Otsus sebenarnya? Menjaga supaya Papua tetap berada dalam tujuan Otsus itu cuma satu. Papua tetap di Indonesia. Nggak bicara korupsi. Itu ngomong korupsi, saya sampai orang-orang Kemenlu saya gini, kalian ngerti nggak yang namanya Otsus itu tujuannya apa? Dibilang untuk kesejahteraan. Siapa yang ngomong itu? Cari. Kalau Otsus dalam konsep konflik di tesis saya itu ada bahwa tujuannya cuma satu, dia tetap bagian dari integral dari sebuah negara. Titik, dengan cara diberikan otonomi khusus, kemerdekaan tertentu dalam bentuk otonomi khusus. Iya. Mau bicara korup, nggak usah pikirin korup. Ngapain kita pikirin korup? Ya toh udah ada otonominya sendiri. Gitu. Memang korup cuma terjadi di Papua. Pertanyaannya kita bisa balik juga ke mereka. Memang korup cuma terjadi di Papua. Ayo. Iya. Jakarta korup, ada yang korup juga. Sebut tuh kepala daerah itu, berapa yang dari Papua yang ketangkap? Kan ada kepala daerah yang ketangkap dari KPK, oleh KPK itu ada, bisa dicari datanya. Emang cuma Papua doang, kecuali korupsinya cuma terjadi di Papua, wilayah enggak. Nah terus ngapain kita bicara Otsus adalah Otsus itu gagal karena pemimpinnya korup? Nggak ada hubungannya. Iya, harus jelas dulu, clear dulu ukurannya apa? Ukurannya adalah menjaga. Dia penting dia tetap di Indonesia. Kenapa? Aceh juga sama kan, korupsi juga. Irwandi kan kena. Udah otonomi khusus juga korupsi juga. Tuh kalau mau bicara Otsus. Tapi gak usah bicara Otsus deh. Ya tadi saya bilang otonomi biasa aja, tetap aja korupsi juga. Mau bicara gubernurnya Sulawesi Selatan, korupsi juga. Jadi ngapain kita bicara? Saya bilang kok kalian nggak ngerti tujuan utama dari Otsus itu apa? Bahwa tujuan utama Otsus dia bagian integral dari Indonesia, terus nggak usah dipersoalkan soal korupnya. Kalau mau dipersoalkan tangkap, beda loh ya. Ini kan kagak kemarin waktu kasusnya Lukas NMB dijadikan alat bergen politik. Baik dramanya kejar-kejaran. Akhirnya ya bagi kita sih yang di luar hanya ngelihat ini sebagai ya udah ini persoalan korupsi, bukan. Tapi persoalan di sana tuh adalah melihat kok pimpinan kita dizolimi ya. Ya makanya. Gitu ya. Yang dilepas pemakaman itu kan panjang sekali itu. Terus mau mengatakan korup. Saya bilang nih waktu itu sama aktivis anti korupsi di Indonesia. Ketemu waktu itu di ENU tahun 2018. Saya bilang gini, kalian ngerti nggak apa yang apa yang dilakukan kepala daerahnya Papua itu dengan konteks korupsinya itu? Jadi mereka dapat uang, oke, dana Otsus, oke, mereka memang mereka memakai sebagian uang itu untuk kegiatan pribadi. Tapi kebanyakan dari kegiatan itu istilahnya kalau dalam konteks keuangan
memang dia kayak mismanagement dalam keuangan. Jadi misalnya dana dikasih, terus tiba-tiba saya kepala daerah nih, Mas warga Iya. datang ke saya, Iya. Bapak, anak saya sakit, butuh uang ke rumah sakit, saya keluarin duit, Kasih. cus. Bapak, sepatu anak saya rusak, nggak bisa ke sekolah, butuh uang buat beli sepatu, keluarin duit. Dari mana itu dana? Otsus. Korupsi bukan? Korupsi. Kalau mau dihitung dengan rezim akuntansi. Iya. Ya. Tapi kalau mau dihitung dengan sebagai dia adalah man gitu ya. Big man. strongman, itu korupsi bukan? Bukan. Mengayomi itu. Dia mau mengayomi tanggung jawab dia sebagai local Kepala strongman. daerah, iya. Nah, cuma ya namanya ini korupsi ini jadi perang narasi Iya. yang naik. Karena justru dengan diskursus korupsi tadi jadi otonomi khusus yang sebenarnya bisa jadi solusi malah jadi terhambat karena nanti jadi korupsi nanti. Iya. Karena Karena isu- korupsi itu menjadi soal gitu ya. Iya, karena korupsinya yang dipersoalkan. Padahal poin utamanya harusnya bukan itu. Poin utamanya adalah Poin utamanya adalah dia bagian dari integral dari Indonesia dulu. Jadi- udah selesai, maksudnya dibikin dulu, settle lah. Settle Kan belum dulu. selesai nih. Ya oke, kalau ada yang mau ada korupsi, cokok sekalian gitu loh. Iya. Jangan dijadikan alat bargaining politik. Benar. jadi kalau menurut Mas Emir otonomi khusus itu yang benar ya gitu ya, yang pas gitu ya. Itu memang solusi untuk Papua gitu ya. Jadi solusinya memang paling visible sekarang adalah otonomi khusus gitu ya. Tapi otonomi khusus yang seperti apa yang bisa diterima Dan sejauh apa? dan Di 2001 sampai 2005, secara ya mungkin teman-teman juga bisa baca lah dari dari pemberitaan 2001-2005 itu yang saya ikuti ketika masyarakat Papua masih menerima otsus ya, belum sampai membuang otsus itu. Dan bukan menganggap otsus itu adalah produk gagal. Kekerasan tuh kurang loh di Papua karena mereka menerima otsus. Bahkan waktu kasusnya Teis, Pak Teis meninggal, ditembak, dibunuh. Saya buktikan itu di tesis saya waktu itu, sampai di buku juga saya masukin. Nggak ada loh aksi kekerasan. Ketika Jadi sebenarnya Pak Teis kita itu, sudah karena dekat mereka pada tidak solusi. mau untuk merusak otsusnya. Orang Oke. Papuanya. Kan Pak Teis itu dibunuh beberapa hari atau beberapa pekan sebelum otsus disahkan. Itu provokasi. Ada satu pernyataan provokasi dari ya, yang nggak mau Siapa yang yang nggak mau otsus lah. Hmm. Kan lebih baik pakai operasi militer. Kan operasi militer bukan cuma sekedar bicara senjata, Iya. ada logistik Duit juga. di situ. anggaran. Ya mau buktinya anggaran ya lihat Jadi aja gini, perang Jadi Afghanistan. kalau boleh direformulasi sebenarnya solusi politik itu visible gitu ya, yaitu otsus. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak menghendaki solusi politik karena berkepentingan dengan pendekatan yang lebih mengandalkan yang sekarang ya, kekerasan militer karena ada kepentingan di situ. Iya. Iya. Dari tadi sisi Indonesia maupun Papua gitu ya. saya organisasi bilang gitu. waktu itu bahkan waktu pembimbing saya saya ngambil PhD itu, saya bilang untuk menyelesaikan Papua yang paling efektif itu pakai pendekatan politik, Ya. Persis. tidak ekonomi, tidak hukum, Betul. apalagi militer. Ya, betul. Berarti approach selama ini Iya, justru ekonomi, Karena militer. karena approach ekonomi itu abai bahwa persoalan utamanya adalah persoalan Ekonomi mau digelontorin uang sekian ratus ribu triliun kan atau tidak berapa. ada perasaan bahwa misrecognition-nya itu terus diperbaiki gitu kan, bahwa hak-hak mereka dirampas Kan problemnya adalah mereka ketika Tetap tidak diakui, resentment gitu. mereka itu Betul. keinginan mereka adalah kan memoria pasionis tuh yang merasa
pengalaman masa lalu yang penuh kekerasan itu kan Iya. mereka nggak hilang. Ya ditutupi aja. Mau mereka- ditutupi dengan bangunan-bangunan kayak apa Nggak juga. ada Dengan guna. jalan-jalan. Kasih duit nggak ada guna. Duit diambil cuma buat dihabisin. Iya, Tapi iya. Tetap untuk sakit mengakui hati bahwa gitu ya. Kita mengakui kalian, kita mengakui sebenarnya gini loh. Gus Dur itu kan mengakui kenapa makanya damai itu mereka terima otsus. Ada satu di buku saya sebut. Itu yang salah satu yang berunding sama Gus Dur deh. Dia bilang gini. Mereka nuntut ke Jakarta intinya minta lepas dari Indonesia. Ingin merdeka. Waktu itu saya belum paham term merdeka. Waktu saya penelitian tuh saya belum paham term merdeka. Mungkin teman-teman juga kalau ditanya term merdeka pasti lepas dari Indonesia dong. Lepas dari negara induk kan. Iya. Waktu itu dijawab di penelitian saya tuh dijawab sama si pelaku negosiasinya. Karena Gus Dur cuma nanya, apa ending dari kemerdekaan kalian? Deep. Good question. Para elit Papua ini jawab dengan berpisah atau bersama. Nah, Jadi ada bersama juga. Gitu. ya kan Merdeka gimana dengan tuh? bersama. ending kemerdekaan itu kan ada dua macam, mau lepas atau mau bersama. Terus saya bingung kan, maksudnya apa? Waktu itu saya bertanya kenapa maksudnya lepas atau loh. Akhirnya saya pahami, oh iya ya, di merdeka itu kan nggak harus pisah, Bisa bersama juga. bisa bersama juga. Dalam bentuk. Ya otsus itu. Tapi punya kemerdekaan Nah, tertentu untuk menentukan apa Iya, yang dilakukan. kan merdeka mereka yang penting. Merdeka tuh kan banyak, bukan hanya cuma sekedar merdeka bikin negara sendiri. Merdeka dari kekerasan kan merdeka. Merdeka dari bodoh kan juga merdeka. Freedom from. Merdeka dari kemiskinan juga merdeka. Merdeka untuk menentukan nasib sendiri. terutama. Nasib sendiri kan bukan harus kemudian Harus bikin negara merdeka, sendiri. betul. Iya. Dengan otonomi yang memberikan mereka kewenangan-kewenangan tertentu, mereka bisa menentukan apa yang mau mereka Iya. lakukan dengan tetap bersama NKRI. Seperti itu. Iya, iya. Nah, akhirnya di pertemuan itu menurut yang yang ikut dalam negosiasi elit Papuanya dari PDP waktu itu Presidium Dewan Papua, dia bilang Presiden Gus Dur itu almarhum bilang ini, lupakan kata berpisah, kita bicara bersama. Nah itu solusi politik tuh begitu. Luar tuh. biasa, luar biasa. Jadi Termnya sederhana banget intinya bicaranya. adalah Keren. diibaratkan Papua di ujung sana, Aceh di ujung sini. Kalian boleh lebih duduk lebih tinggi dari yang lain, tapi kalian tetap di meja ini. Jangan keluar dari meja ini, tapi kalian boleh duduk lebih tinggi. Lebih tinggi itu maksudnya ya otsus itu. Ya, ada kewenangan yang Kewenangan yang lebih bahwa tapi kalian tetap di meja ini. Dan itulah yang dipahami akhirnya mereka membatalkan keinginan untuk lepas pada saat itu. Nah. pada saat itu, dan ya mulai disitulah terjadi negosiasi kan. Oke. Terus plus juga bicara misalnya silakan kalian kibarkan bendera bintang kejora tapi di bawah merah NKRI. putih. Iya, merah Itu putih. anekdot yang sangat terkenal itu. Terus silakan kalian nyanyikan Hai Tanahku Papua tapi setelah Indonesia Raya, tapi tetap di meja ini. Oke. Ya udah, plus ada Freeport lah, soal Freeport. Tapi kalau Freeport cerita lain lagi ya maksudnya. Cerita tapi lain, iya. poin utamanya itu adalah bahwa mereka saat itu mengurungkan, memang di media kan ada muka depan muka belakang ya dalam negosiasi kan. Di media mereka tetap bilang kita udah lelah di Indonesia, tapi di belakang mereka terus bernegosiasi, dan itu kan kejadian waktu contohnya kayak Oslo kan, waktu Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin juga kan di media kan isinya garang-garang, tapi ya ternyata terjadi juga tuh deal waktu zaman Yasser Arafat ya. Maksudnya apa yang terjadi di muka depan dan berbeda di muka belakang itu bukan hanya saya ambil contoh waktu itu. Jadi deal itu jangan dilihat dari baca koran, Iya. tapi Iya, mesti harus ditanya tahu, ke betul. Oke. pelaku. Betul. Oke. Kalau gitu menurut gue pertanyaan yang menarik sebenarnya ya tadi kan udah dirunut tuh dari masa Gus Dur berjalan gitu, Osus. Gagalnya tuh di mana gitu? Gagal ketika
kewenangan yang harusnya mereka dikasih nggak dikasih. Jadi udah ada di Undang-Undang Otsus yang 21 2001. Oke. Contohnya mereka boleh kibarin bendera. Oke. Tapi kemudian muncul PP peraturan pemerintah 2007 saya lupa tentang bendera daerah yang dibilang tidak boleh yang mengarah ke bendera berbau separatis. SBY ya. Waktu zaman SBY. Padahal mereka merasa kok jadi kayak gini. Dulu kan saya dijanjiin itu sama Gus Dur. Oke. Itu inisiatif siapa? Itu zaman SBY. Terus Zaman SBY, masalah rezim pembentukan MRP. MRP itu waktu itu benar-benar dikebiri lah. MRP itu. MRP itu apa? Rakyat Papua. Oh, saya Papua. Itu mereka merasa kok jadi susah sekali untuk bikin MRP karena pemerintah juga takut kalau MRP itu lagi-lagi cuma ketakutan sih sebenarnya. Kalau ditanya ya tapi kan bisa aja terjadi. Iya, bisa aja terjadi tapi bisa juga tidak terjadi toh. Iya. Namanya juga kita berandai-andai itu kan. berinteraksi bisa namanya orang berinteraksi. Iya. Solusi politik kan harus take and give gitu Iya. ya. Jadi Kan nggak ada yang pasti. Tapi kalau selama kita menunjukkan itikat baik, ya kan maksudnya negara ini kan juga bukan negara yang bodoh-bodoh amat gitu loh. Maksudnya iya. dia bisa lakukan containment juga kan, pencegahan juga kalau Iya. udah mulai meluas. Tapi bukannya kemudian hal yang sudah disepakati kemudian makanya saya bilang di undermine itu. ya mungkin dalam kacamata itu. yang NKRI harga mati, ini nanti jadi infrastruktur persiapan untuk merdeka gitu ya. Jadi nggak usah dikasih gitu. Tapi justru karena nggak dikasih, otsusnya jadi nggak jalan. Gitu. Iya, otsusnya karena kan tadi pemberian itu awalnya adalah pemberian mengembali. Istilahnya kenapa mereka menerima otsus itu adalah dignity mereka kan yang dikembalikan. Iya. Makanya saya bilang struggle for recognition gitu kalau. iya, kalau cuma pendekatan tadi, Konsepnya makanya saya bilang itu. ekonomi ya Betul. nggak selesai. Betul. Terus mau hukum, misalnya pendekatan hukum, apakah hukum kemudian apa lagi? mereka minta nih? Oke, mereka minta misalnya. Ini saya juga dapat dari orang Papuanya ya waktu itu cerita hukum misalnya. Apakah mereka mau minta pengadili penjahatan? Enggak juga. Iya. Mereka minta adalah negara ngakuin dulu. Iya. Terjadi pelanggaran HAM dan apa yang mereka lakukan? Ada tawaran yang cukup menarik waktu itu bakar batu. Bakar batu itu kan rekonsiliasi kan. Upacara tradisional Yang gitu penting, ya. yang makan babi lah segala macam maksudnya itu tapi bisa disiasati lah makan ayam atau apa pokoknya bakar batu itu sebagai upaya untuk rekonsiliasi. Ada Jadi bakar itunya. batu antara pemerintah dan Ini kapan nih? Papua. Bakar. Itu salah satu tawarannya yang bisa Itu keren loh. Iya ya. Keren loh. rekonsiliasinya. Tapi kan ya lagi-lagi kadang-kadang juga aktivis HAM mintanya adalah harus diadili. Ya itu enggak. Itu kan Barat. konsep barat. Lah kalau bagi mereka adalah pengakuan Iya benar. negara telah melakukan kesalahan dan Gus Dur pun udah ngakui itu, makanya mereka terima karena dia bilang iya saya akui. Gus Dur bilang di waktu kita akui negara sebelum 98 memang dalam tanda kutip brengsek terhadap orang Papua dan terhadap orang Aceh. Kan dom, dua-duanya kan dom kan? Dua-duanya dom. Ya itu dianggap itu adalah sebuah kesalahan dan ya, makanya itu dicabut sama Presiden Habibie. Dom Aceh dan dom Papua itu. Tapi ya negara kan pernah buat kesalahan gitu loh, bukan mereka juga kemudian minta negara menghukum negara. Ya udah pengakuan gitu ya. Ya itu disebut politik kan, cukup. Iya. Politik. Nggak perlu hukum juga. Betul. Nah, iya kemudian ini penting ini karena tadi solusi terhadap masalah yang struktural tadi itu berangkat dari memahami masalah ini dengan sebenarnya gitu. Jadi masalah ini harus didefinisikan sebagai masalah apa? Apakah ini masalah ketiadaan resource sehingga pembangunan ekonomi nggak jalan, makanya solusinya ekonomi kan nggak. Apakah ini persoalan pelanggaran HAM saja, bahwa ada pelanggaran HAM iya, tapi apakah itu yang utama sehingga solusinya adalah penegakan hukum? Kan nggak juga gitu ya. Apakah ini tadi pendekatannya, persoalannya cuma didefinisikan sebagai persoalan integritas wilayah sehingga solusinya adalah militer? Kan enggak juga. Ini memang
kemudian dia harus dipahami dengan jernih sebagai sebuah persoalan politik di mana ada satu kelompok dalam masyarakat merasa bahwa dia tidak diakui hak-haknya, dia tidak diakui sebagai sebuah entitas melalui proses historis yang dianggap curang kan dengan pepera itu kan gitu ya. Dia merasa ada kecurangan itu yang berlanjut yang kemudian di-enforce melalui kekerasan negara gitu ya, sehingga ya karena masalahnya adalah masalah politik, ya solusinya emang harus solusi politik. Dan solusi politik itu artinya harus give and take, artinya memang kesulitannya adalah ya ini harus dinegosiasikan dan harus dilakukan dalam bentuk trust building yang terus-menerus tadi, termasuk juga ke dalam kan gitu, karena di dalam pasti ada spoilernya gitu kan ya. Karena di kasus waktu negosiasi itu salah satu ininya concern dari Papua, orang elit Papuanya waktu itu adalah tetap PPRA. Yang 69 itu. Tapi makanya saya bilang outsource itu adalah solusinya. Mereka mau bilang udahlah PPRA ya sudahlah gitu. Udah kejadian seperti itu. Freeport udah Grasberg sudah ke Freeport, sudah kita mau bicara yang ke depan. Dan itu sangat progresif. Dan nggak perlu untuk bicarakan tadi semuanya yang belakang. HAM nih terjadi. Iya, benar negara sudah mengakui dalam bentuk outsource itu. Bahwa ada yang nuntut nanti, ini harus dihukum nih. Nanti belakangan. Itu belakangan gitu loh. Nggak harus. Itu kan gaya Barat. Kalau hukuman, apakah kasus Pol Pot di Kamboja pakai hukum ini? Enggak juga. Kan pakai hukumnya Barat kan enggak. Yang penting dia ya udah kita udah tahu Pol Pot pelakunya, warganya juga udah nerima. Udahlah kita daripada terus-terusan kita berkonflik untuk padahal kan yang bunuh juga saudara-saudaranya juga kan. Iya, karena problemnya problem politik. Karena problemnya problem politik. Rekonsiliasi politik non Barat. Iya. Nah, ketika when you put it that way gitu, ini adalah permasalahan politik yang solusinya adalah solusi politik dibanding solusi ekonomi dan lain-lain militer. Sebenarnya kalau ini diskusi tadi bisa di sum up dikit adalah sebenarnya solusinya ya solusi politik, dan sebenarnya solusi militer pun kan mahal harganya, nyawa, ekonomi juga mahal harganya, harus buka hutan dan macam-macam. Terus kalau ngelihat buka hutan ada yang seneng, Raf. Itu lagi. Yang seneng selalu kontraktor. Nah, dan sebelumnya di sejarah kita juga udah pernah ada tadi Gus Dur yang udah melakukan usaha-usaha negosiasi politik gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa hal yang kelihatannya kalau diskusi kita kayaknya straightforward sekali. Kayaknya solusinya ada di depan mata, visible. Sebenarnya tinggal diambil, perlu udah gitu. Sedikit usaha dikit aja. Apa yang menghambat? Apa ada kepentingan siapa yang terancam mungkin, atau mungkin karena kita Indonesia melihat masalah di Papua dari sangat Jakarta sentris, dan ada bumbu-bumbu rasisme juga mungkin di situ yang membuat ada miskonsepsi di sana. Apa yang menghambat Mas Emir? Menghambat. Menarik tuh. Ya ini kan kelihatan ini jadi nggak bisa. Ini sampai orang ada waktu itu ada orang di Lemhanas yang bilang ya ini sebenarnya mudah, bukan mudah ya, nggak terlalu sulit untuk diakhiri, visible gitu. Cuma bisa gitu. Emang ada yang tidak ingin mengakhiri. Jadi problemnya bukan masalah kenapa tidak mau mengakhiri, karena gimana juga kan ini wilayah besar. Ini wilayah besar dengan relatif natural resources. Karena kan sebenarnya lagi-lagi Papua ini solusinya, salah satu solusi dari Gus Dur juga natural resources, access to natural resources. Dengan waktu itu caranya adalah Gus Dur memberikan jabatan komisaris ke Tombenal, ketua sukunya Amungme. Komisaris Freeport Freeport Indonesia.
Terus kalau mau daripada mantan dirjen SDM kan. Iya, maksudnya terus kan orang bilang nih kalau negatif berpikiran negatif kan cuma bilang tuh kan berarti orang Papua sebenarnya cuma mau cari akses to natural penyari jabatan. Itu pertanyaannya lah dia emang mau yang nguasain. Emang mau. Ya kalau begitu. Masalahnya apa? Kalaupun begitu ya nggak masalah juga. Iya. Ketimbang Bapak minta saham kemarin. Nah, Kan maksudnya dia warga Lebih make sense. Jadi Lebih make sense yang ada hasilnya gitu. Di Freeport ini Papua. juga cerita, ini menurut penuturannya yang salah satu narsum saya kan Taha Al-Hamid, dia sekjen PDP, Presidium Dewan Papua. Tom Benal tuh ketua Dewan Presidium. Teis Elwa itu ketua Dewan Presidium ini, jadi ini sekjennya. Jadi waktu itu Pak Taha ini bilang kalau nama Tom Benal itu sudah masuk untuk jadi komisaris sejak tahun 70-an. Udah diajukan oleh Freeport. Cuman ditolak Mas Soeharto. Oke. Kan pemerintah punya saham kan di 9% itu kan ada sahamnya di Freeport Indonesia itu. Sisanya kan Freeport McMoran kan. Nah, makanya ya udah kata Gus Dur, kan kalian yang punya tanah. Ya masa kalian nggak dapat sesuatu dari situ. Ya itu haknya. Iya. Bahwa ada yang bilang nih ujung-ujungnya ujung-ujungnya cuman cari materi atau ya memang iya itu nggak salah. Jadi apa yang salah sih dari tadi saya bilang bukan maksudnya gini loh, penjelasan politik itu bukan berarti ekonomi kita abaikan, hukum kita abaikan. Itu primacy dari isunya itu. Tapi yang lain adalah konsekuensi dari. Iya, yang kan ekonomi kan masalah bagi-bagi. Ya. Hukum kan masalah tadi. Hukum adat pun juga hukum kan. Iya. Bakar batu juga tuh hukum. Maksudnya hukum kita kan masih mengakui hukum adat. Iya. Jadi kenapa juga kita bilang itu bukan hukum, itu hukum kok. Benar. Tapi model hukum mana yang mau dilakukan? Cuman mau nyari punishment doang yang mau dicari kan enggak juga. Iya. Apalagi sekarang ada restoratif justice itu. Jadi saya sih ngelihat bahwa ini problemnya adalah memang ada yang berkepentingan. Emang nggak mau untuk diselesaikan. Karena diuntungkan dengan konflik yang sekarang. Misalnya senjata, penyelundupan senjata emang ada fakta kok ada penyelundupan senjata yang tahun lalu atau 2 tahun lalu ya polisi atau apa gitu atau tentara gitu yang yang ketangkap nyelundupin senjata ke TPNPB. Jadi kalau nggak ada konflik nggak perlu nggak ada bisnis senjata juga. Nggak ada bisnis gitu. juga. Nggak ada juga yang namanya uang keamanan juga. Freeport itu juga dipalak juga rutin. Ya, itu istilahnya kayak orang bikin jalan rusak terus bantuin ngelewatin jalan. Iya. Ya, atau tukang talba nyebarin paku gitu. Jadi nggak jangan juga kita cuma ngelihat ini problem militer tok gitu loh, tapi bahwa dengan damainya Papua berarti kan ada kepentingan mana yang terganggu dari perdamaian itu. Ada akses resource yang kemudian jadi hilang gitu ya. Padahal negara akan sangat diuntungkan kalau Papua damai kan sebetulnya. Negara rasional. Negara harus dilihat sebagai resultan dari kompetisi terus-menerus dari beragam social forces. Betul. Nah ya tapi kalau bisa saya tambahin juga macam-macam gitu. Sebenarnya kan tadi disinggung juga ya kalau ya terkait timeline-nya mirip nih, Aceh sama Papua nih mirip-mirip gitu kan. Dulu sama-sama daerah operasi militer. Tapi Aceh bisa. Tapi ya yang akhirnya jalan secara outsource-nya gitu, secara yang kemudian pengakuan politik ya itu di Aceh gitu kan. Sementara di Papua kita lihat dari awal udah mulai berjalan mandek dan bahkan terus menjadi lebih parah sekarang gitu kan. Nah ini kan faktornya banyak gitu. Mungkin
gue yang nggak turun ke lapangan, tapi kalau sebaca gue mungkin tadi sempat disinggung juga diskusi sebelum podcast ini ya. Kalau di Aceh itu ya mungkin satu faktor dulu ada momentumnya juga gitu kan, dimana itu tsunami Aceh, dan itu jadi outpouring simpati kan dari seluruh Indonesia bahkan dunia, dan mungkin juga jadi momentum dulu kan Presiden SBY baru naik menjabat gitu kan, untuk menjadi suatu ya pencapaian juga bagi dia untuk bisa mengakhiri konflik di Aceh gitu kan, sehingga kira rekonsiliasi bisa dicapai secara politik ya, otsusnya benar-benar berjalan, dan kita lihat kan ya yang Aceh punya itu sangat ekstra gitu, kayak ada partainya, ada hukum daerahnya, ada konun segala macam, dan itu bisa berjalan sampai sekarang. Nah, mungkin kalau kita bisa kalau bisa dibahas lebih jauh ya mungkin ada bumbu-bumbu rasisme dan lain sebagainya di Papua, tapi ya satu kan konteks yang membentuk bagaimana rekonsiliasi politik terbentuk juga akan penting gitu kan. Nah, jadi bukan berarti disayangkan di Papua nggak ada tsunami ya, karena kan di Papua banyak pegunungan juga, tapi akhirnya tanpa momentum dan tanpa dukungan itu nggak ada trigger, dan akhirnya momentum yang terbangun misalnya di zaman Gus Dur dulu akhirnya terhentikan gitu kan, terstop gitu, dan kita pola pikirnya balik lagi kayak ya kalau saya bilang sih kayak Orba dulu gitu. Akhirnya kalau ini kan agak mikro ya kita soal orang ada jual beli senjata dan lain sebagainya, tapi kalau menurut saya pemahamannya lebih kayak oh ya kalau agak sangat paranoid gitu kan, kalau dikasih nanti bakal minta lagi, jadi mikirnya ya bakal kalau nggak dikasih bisa minta jantung. Padahal kan ya tadi bisa aja emang minta politik pengakuan aja gitu kan, agar kita bisa di satu meja yang sama, tapi duduknya nggak apa-apa ada yang lebih tinggi. Tapi ini mikirnya ya kalau orang bisa kita daripada dikasih, mending kita bungkam aja gitu, mending kita tindas aja. Dan itu yang pendekatannya terus berlangsung sampai sekarang gitu kan. Dan juga dibalut oleh paranoia. Oh iya bakal referendum, bakal kemerdekaan, bakal segala macam yang jelas itu baseless sama sekali gitu kan. Karena itulah memang kesulitannya proses politik itu kan begitu. Karena negosiasinya kan pasti nggak cuma satu level kan. Betul. Termasuk negosiasi di dalam dari juga. Yang kita lihat tadi berbagai versi cerita itu kan tadi ada multi level sekali. Gitu. Jadi pasti kan di dalam juga harus meyakinkan bahwa ini solusi yang baik untuk kita semua kan. Misalnya meyakinkan NKRI para pendukung NKRI harga mati misalnya bahwa ini paling baik untuk NKRI harga mati ya, dengan otonomi khusus gitu. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan misalnya persatuan dan kesatuan nasional gitu. Ini tidak akan berisiko malah jadi pintu masuk untuk separatisme kan, harus karena gini juga memunculkan itu juga. Saya gitu. pernah ada nih harus yang mesti dipikirkan gini juga. Waktu itu ada anak muda lah minta kultum sama saya. Papua. Orang Papua. Dia pro referendum awalnya. Terus saya kasih kultum lah. Bukan kultum, pokoknya saya kasih pencerahan, bukan pencerahan untuk mengatakan kalian tidak boleh lepas dari Indonesia, bukan. Itu pun tergantung pilihan kalian mau lepas mau enggak. Cuman saya kasih tahu nih gambarannya kalau kalian lepas. Jadi gini, saya bilang untuk proses lepas itu panjang. Referendum itu panjang. Kenapa? Referendum itu harus disetujui negara induk loh. Waktu Timor kan kejadian karena negara induknya setuju untuk referendum. Jadi untuk menuju referendumnya panjang, dan untuk referendum pun kalau negara induk udah nolak ya udah nggak akan terjadi referendum. Contoh di Catalonia. Kan menang dia si Barcelona yang pendukung Barcelona itu kan menang kan. Tapi ditolak kan sama Madrid. Tangkepin orang. Tangkepin. Legal karena si negara induk tidak setuju untuk referendum. Sementara yang kayak Scotland Quebec itu referendum tapi kalah si pro referendumnya. Artinya harus ada persetujuan negara induk lah satu. Tapi kedua, saya bilang gini, ada perhitungan yang mesti kalian pikirkan bahwa kenapa Papua masuk Indonesia? Papua masuk Indonesia bukan karena Indonesia hebat sekali. Indonesia mungkin bisa dibilang hebat, tapi hebat sekali enggak. Kenapa? Ada bantuan Amerika. Dan kompensasi dari bantuan itu adalah apa? Grasberg. Yang dikelola Freeport itu.
Indonesia boleh bilang itu karena kita hebat apa? Setiap negosiasi pasti kalah kok. Katanya mau diputus kontraknya. Udahlah, cerita itu kan cuma cerita ya, cerita basi doang. Tapi faktanya adalah Freeport nggak akan, mungkin kiamat baru berakhir itu kontrak itu. Terus kalau mau dibilang, wow kita nggak nasionalis apa? Bagaimana nggak nasionalis? Orang Freeport Papua masuk ke Indonesia karena Amerika kok. PPRA itu kan dipersoalkan kan, tapi disetujui kan di PBB. Karena siapa? Tinggi betul ini, luar biasa. Jadi ini urusan. Jadi nggak cerita, wah kita hebat sekali, hebat iya, sekali nggak. Oke. Ya hebat maksudnya bisa ngelobi Amerika karena dalam. Tapi Indonesia pun bisa berdiri juga, emang bantuan Amerika juga, bisa KMB juga bantuan Amerika juga kok. Jadi ini bukan cerita heroik kita modal bambu runcing terus berdirilah negara Indonesia, yang nggak gitu. Banyak cerita diplomasinya juga banyak. Karena waktu tahun 60-an itu sebelum 15 Agustus tahun 62 yang New York Agreement itu kan Soekarno mendekat ke Kennedy. Karena Presiden Soekarno lakukan, dia mengancam. Itu saya baca dari buku terbitannya Belanda. Jadi dia ngancam kalau Amerika tidak mau membantu Indonesia untuk mengusir Belanda dari Papua, maka Indonesia akan minta tolong ke Uni Soviet. Takut dong Kennedy. Sama waktu tahun 49 juga begitu. Memanfaatkan geopolitik, perang dingin, konteks geopolitik. Jadi nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk kita modal operasi Mandala. Ya negara lagi krisis ekonomi begitu waktu itu. Operasi. Urusannya masih harga beras mahal kok tiba-tiba bisa ngusir Belanda. Jadi, apa hadiahnya? Ya Freeport, Grasberg yang mencoba untuk prestasikan oleh Soekarno yang berakhir ya kalau dalam tesis saya itu adalah kemudian konsekuensinya adalah G30S. Jadi itu bukan cerita itu bukan cuma cerita sekedar apakah ini urusan PKI, bukan kalau menurut saya. Ada urusan sama Grasberg. Ya karena gini loh. Grasberg itu melalui undang-undang berapa? Undang-undang 1 tahun 67 kan tentang penanaman modal asing. Undang-undang 1. Siapa presidennya? Belum ada, masih Soekarno, tapi status quo PJS-nya adalah Soeharto. Undang-undang tapi yang mengusulkan adalah seorang penguasa teritori Indonesia saat itu. Bukan presiden masih ada waktu itu kan. Kan sidang umum MPR baru 68. Sidang istimewa itu baru 68. Terus mau dikatakan ya sejarah politik kan bukan kayak sejarah tadi cerita kan silakan orang bikin cerita, tapi versi yang masuk akal juga lebih banyak lagi gitu loh. Nah makanya ketika kita kasih tahu itu ya para orang-orang yang pro NKRI harga mati juga nggak bisa jawab, yang pro Papua Merdeka yang ngaku-ngaku pro NKRI juga. Kemudian jadi pro NKRI juga nggak bisa jawab juga. Karena ada proses itu. Nggak ujuk-ujuk. Masa sih kan udah lah deal ya Undang-Undang 167 itu. Terus 69-nya PPRA disetujui. Dia 70 ya. Disetujui itu pokoknya di resolusi setelah itu ya. ini kan bukan Dewan Keamanan tapi Majelis Umum kan. Setujui. Terus emang itu sebuah proses yang sekedar nggak ada proses mundurnya. Orang mau bilang kita heroik. Ya terserah, yang membangun heroisme juga silakan aja. Cuman saya juga punya argumen lain ya. Jelasin aja di mana heroismenya. Ada hal lain gitu ya selain soal hubungan antara Indonesia dan Papua, lebih konteks geopolitik global. Pahami gitu ya. Terima kasih Mas Emir.
Luar biasa ini. Salah satu episode paling Banjir ini banjir. Banjir Papua nih. Luar biasa. Banyak banget infonya. Jadi makin penasaran sama isu ini, dan teman-teman kalau penasaran juga dan mau baca lebih jauh, karena ini jujur memantik otak sekali. Silakan baca bukunya Mas Emir, Indonesia's Failure in Papua. Silakan, karena banyak tadi spill yang udah dikatakan oleh Mas Emir. Terima kasih Mas Emir sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Sering-sering datang ya mungkin. Seru sekali nih diskusinya. Thank you Ikhlas, thank you Mas Sofan, dan thank you juga para pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bahasa Aktif episode selanjutnya. Oke.